Kajian kita membahas kitab Safinah sampai di pembahasan tentang janazah. Jadi janazah itu kalau dibaca janazah artinya nama untuk mayit dalam kerenda, itu jenazah. Kalau dibaca jinazah, ya, nama kerenda yang di dalamnya ada mayit, ya, kurang lebih gitu. Jadi kalau orang nyebut-nyebut jenazah berarti mayitnya itu dimasukkan dalam keranda. Itu arti daripada janazah. Ini yang kita akan bahas tentang janazah. Kemudian sebelum sampai ke situ, kata para ulama, yustahabu dzikrul maut biqalbihi wal isti'dad lahu bitaubah wal marid aula bil wasiyah wa tahsini dzannihi billah. Jadi dianjurkan bagi orang semuanya, ya, semuanya kita ini dianjurkan untuk selalu ingat mati, ya, semuanya dianjurkan. Nabi SAW bersabda, aktiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah kalian menyebut hal yang dapat merusak kelezatan dunia, itu adalah kematian, ya. Bagaimana orang itu dianggap ingat mati? Sering bertobat dia, ya, setiap harinya dia sering bertobat. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Itu salah satu bentuk orang itu bertobat, mempersiapkan mati. Bertobat dengan banyak beristighfar, kemudian bertobat dengan mengubah kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang lebih baik. Kalau dulu dia tak sholat, dulu dia tak pernah baca Quran, dulu dia tak pernah menegur, menyapa orang, jadi menyapa. Terus dia rubah kebiasaan buruknya itu dengan kebiasaan yang baik. Ini dianjurkan semua orang untuk bertobat, ya. Maka bagi orang yang sakit sangat dianjurkan, ya. Bagi orang yang sakit sangat dianjurkan, ya, untuk bertobat. Dan ditambah lagi berwasiat, ya. Dianjurkan berwasiat, ya. Mungkin dia punya hutang, dia kasih tahu di wasiatnya. Mungkin dia punya harta yang ingin dia sedekahkan, dia tulis di wasiatnya. Mungkin ada dia punya yang lainnya, ya, dia tulis di wasiatnya. Dan bagi orang yang sudah mendekati kematian itu, selain dia bertobat, berwasiat, juga dianjurkan berhusnudzon dengan mati yang baik. Harus berbaik sangka. Karena ketika dia berbaik sangka, akhir daripada kehidupannya itu dia menentukan berada di dia sangka baik bahwa Allah akan mengampuni dosanya, dan dia termasuk orang-orang yang akan selamat. Kita diwajibkan karena indallah ni abdi terjadun nabi, maka kata Allah, ini tergantung daripada sangka. Kalau dia menyangka baik, dia dapat baik. Maka berprasangka baiklah kalian. Berprasangka dia orang itu, apa itu berprasangka baik. Nah, ketika orang sudah dalam keadaan seperti itu, sudah sakaratul maut, dekat dengan kematian, sedang menunggu wafatnya, maka dia itu sangat untuk
dibaringkan seperti posisi dia tidur itu. Jadi kalau kita tidur kan posisinya kepala kita, kaki, kemudian menghadap ke kiblat wajahnya. Posisi kita tidur itu kepala, kaki, mungkin ada kiblat. Yang jelas bagian kanan ini di bawah. Bagian kanan di bawah, kepalanya di sini. Kepala, kaki di sana, menghadap kiblat. Kalau dia bisa seperti itu, miring sebelah kanan, maka itu lebih baik. Orang yang sudah seperti itu. Jika tidak bisa, maka biarkan dia posisinya terlentang, ya. Tapi kepalanya di sana di timur, kakinya menghadap kiblat. Kemudian dikasih bantal sedikit, biar ini, jadi dia kakinya menghadap kiblat. Ini kalau dia terlentang, sama seperti orang sholat. Orang sholat kalau terlentang seperti itu, kepalanya dikasih bantal, kemudian tinggi sedikit, kemudian menghadap kiblat kakinya. Pada saat dia dalam keadaan seperti itu, maka sangat diharapkan akhir kalimat yang keluar dari lisannya adalah kalimat syahadat. Itu yang sangat istimewa itu. Akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka masuk surga. Atau kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia dianjurkan untuk ditalqinkan la ilaha illallah ketika dia masih bisa untuk mengikuti. Kalau sudah dia ikuti sudah, kita diam, jangan lanjut lagi. Berarti sudah itulah akhir pembicaraan dia. Jangan ditambah lagi dengan yang lain. Kalau sudah dia ucapkan, apabila dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka sudah biarkan itulah ucapan dia terakhir. Tidak ada ucapan setelah itu lagi. Tapi kalau sulit bagi dia, maka boleh kita perpendek dengan hanya menyebutkan lafaz Allah, 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 Allah. Tapi yang dianjurkan untuk mentampilkan lafaz itu bukan anak-anaknya, atau ahli warisnya, atau saudaranya, bukan. Orang lain, ya, yang bukan ahli warisnya, sepupunya, boleh. Karena kalau sudah bapak sepupu itu juga ada yang dia ada ibn am, ibn sahabatnya, yang bukan ahli, atau sepupu kan sebelah ibunya. Nah, sebelah ibu kan tidak ahli waris, sepupu dia dari sebelah ibu, yang bukan ahli warisnya dia. Atau paman bibinya tapi sebelah ibu, tapi ahli waris. Gak anaknya. Biasa kan kita punya kebiasaan ini apa waktu akhir tidak. Justru tidak afdal. Walaupun bagus mengkafirkan dia itu bagus, cuma tidak dapat derajat afdal. Derajat lebih utama itu tidak dapat. Yang lebih utama dapat itu bukan anaknya, biarkan orang lain yang mengkafirkan itu. Ya, yang lain. Kalau sudah ada anaknya, tidak anak ini ahli waris dan yang lain itu bisa anak laki-laki lagi. Kalau anak laki berarti yang lain itu bisa tertutup, tidak jadi ahli waris nanti, mahjub namanya. Nah, maka boleh saudaranya. Ya, kalau ada anak laki-laki, saudara mayit itu tidak dapat semua. Nah, habis itu tidak dapat. Nah, boleh. Karena dia tidak jadi tidak berhak. Ini hanya menghilangkan perasaan bahwasanya dia menginginkan warisan dari si mayit itu. Padahal tidak sebenarnya. Kalau si mayit itu tidak punya harta, atau mempunyai perasaan bahwasanya dia menginginkan si mayit ini wafat. Nah, itu yang ingin dihilangkan. Perasaan itu dihilangkan sehingga anaknya tidak dianjurkan untuk mentakdirkan.
cari yang lain. Kecuali tak ada sama sekali, dia cuma berdua saja di rumah, tak ada orang, ada tetangga juga apa. Cuma lebih afdal kalau bisa orang lain. Yuqra ila suratai Yasin wal Ra'd. Ketika dia sakaratul maut tadi itu sudah kita talqinkan la ilaha illallah, dia bisa mengucapkan, lalu kita berhenti tidak lanjutkan lagi. Pada saat itu kita bacakan surah Yasin. Diqra'u Yasin ala muttaqin. Bacakan Yasin itu atas orang-orang yang wafat. Punya makna lain, kita ulama bacakan Yasin itu atas orang-orang yang mau wafat, yang dekat lagi mau. Bacakan Yasin, takutnya buat dia, ya, agar dimudahkan. Jadi dia merasa nikmat. Atau surah yang kedua, surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd. Bacakan surah Ar-Ra'd. Kemudian dia disabar-sabarkan, ingat berbaca dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan yang Allah siapkan setelah ini lebih baik. Ya. Lebih baik. Ada nikmat disiapkan. Terus diajak ditenangkan dia, karena dia bingung itu. Bingung. Ya. Mungkin ada campur takut. Kita disampaikan, disampaikan Allah akan mempersiapkan terhadap kita berdua sekarang. Bertobat saja dengan Allah. Allah itu kalau sudah menerima tobat seseorang, maka Allah itu akan menjadikan dia terus mengajarkan dia kepada hal-hal yang baik, biar dia tidak terlalu bimbang. Ketika dia sudah wafat, ya, maka pada saat itu ada kemungkinan orang itu wafat matanya itu terbuka, bahkan besar kemungkinan. Bukan berarti dia tidak bisa jadi justru orang yang seperti itu meninggal di dalam keadaan baik. Ketika orang itu wafat, maka dia itu dilihatkan tempatnya. Dilihatkan. Ternyata di dalam dia adalah surga. Kaget dia. Tidak ada tempat yang seindah itu di dunia ini. Tidak. Kaget. Dia matanya tercengang. Orang kalau tercengang itu kan tidak terkedip matanya, terbelalak. Jadi jangan pernah berusaha bahwa berkawan. Tak semuanya gitu. Jangan. Siapa tahu dia bertobat sehingga Allah Subhanahu Wa Taala terima tobatnya. Nabi Muhammad ini istimewa. Nabi Musa itu sampai pengen umat Nabi Muhammad ini jadi umatnya, gitu. Allah tidak izinkan, tidak ingin umat Muhammad SAW. Kalau begitu, jadikan aku saja umat Muhammad. Kenapa? Karena ketika Nabi Musa itu melihat ada ungkapan di situ di mana Allah Subhanahu Wa Taala tertulis di lauhul mahfuz itu, ya Allah minni bil rizqil yasir tu'tihim iyyahu wa raditu minhum bil rizqil yasir bil amalil yasir wa udkhila ahadahum al-jannata bi syahadah. Aku ini rela, mereka itu yang istimewa itu wahai Musa, umat-umat yang istimewa itu dia umat Nabi Muhammad. Dia itu rela ridho puas dengan yang sedikit. Maka aku pun rela ridho dengan amal mereka yang sedikit. Nah, jadi umat Nabi Muhammad itu ada yang masuk surga sedikit saja amalnya, tapi ya masuk surga. Dan masuk surganya dahulu lagi sebelum umat-umat nabi-nabi yang telah lalu. Bahkan disebutkan dan aku masukkan di antara mereka itu ada yang masuk surga hanya berkat syahadat saja. Jadi tadi amal sedikit, kemudian yang berikutnya masuk surga berkat syahadat saja. Tapi amalnya cuma diyakin ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu sama masuk surga. Ini Nabi Musa pengen sampai bisa masuk nanti ke kelompok umat ini saja. Jadi umat Nabi Muhammad ini istimewa. Makanya kita disuruh berbaik sangka. Ya Allah, insyaAllah Allah bukan dosa dia, kita pakai surga. Harus berbaik sangka. Ya, harus berbaik sangka.
Nah, maka pada saat itu ditutuplah matanya. Karena orang lihat tutup matanya. Bahkan ada orang yang meninggal itu disebutkan di dalam kitab hadis itu. Ya. Ada tiga tanda ini orang itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Pertama, wajahnya kekuning-kuningan, segar, kelihatan segar, tak ada pucat, ya, pada kamera dulu jadi wajah. Yang kedua, mengeluarkan air mata. Itu air matanya itu kalau kita pegang, pasti air matanya itu dingin. Ya. Orang kalau bahagia itu air matanya dingin. Makanya kata kalau ada orang meminang, ya, kepada seorang perempuan, lalu dimintai persetujuannya, kau tadi dibilang sama si Fulan, kau mau sama dia? Dia tak jawab. Nah, bagaimana? Dia menangis. Kalau dia menangis, pegang air matanya. Kalau dingin, dia suka tuh. Makanya dia tak semungkapannya. Dingin air mata suka. Kalau panas, ya. Makanya budak-budak kecil ini, kalau dia mau anak itu, pasti hangat air mata. Karena dia yang cubit nanti kena kapas menyapu. Kita air mata yang hangat tuh, atau kita juga bilang, coba air mata itu, pasti nak. Itu kalau udah susah, sedih, sakit, itu air matanya hangat. Tapi kalau senang, itu air matanya itu dingin. Jadi kalau orang ada meninggal, nangis, air matanya itu husnul khatimah itu. Itu ahli surga saja itu. Wajah berkuning-kuningan, kemudian mengeluarkan air mata. Apalagi apa? Itu adalah husnul khatimah. Ditutup matanya. Kalau sudah ditutup matanya tetap dia terbuka, maka boleh diletakkan koin di atasnya. Hanya untuk biar dia itu tidak balik lagi. Kan kalau dia sudah diletakkan, nanti dia itu tidak akan kembali lagi. Masih dibuka. Letakkan koin. Nanti kalau sudah lama kita letakkan itu, nanti dia tidak akan buka lagi. Wasyudda yadihi bi asabatin. Kemudian ambillah kain, ambil letakkan dari dia punya dagu ini, kita Kenapa? Karena ini rahang ini bisa terbuka tertutup itu dia. Takutnya pas dia lagi terbuka, nah itu nanti kalau sudah dia kaku, tak bisa tertutup. Makanya ketika dia wafat langsung diikatkan dengan biasa orang lagi dengan sarung tangan, dikaitkan dengan perban. Itu dia tidak terbuka mulutnya. Tadi musafihi walau bidunnya ini saja. Kalau dia kaku maka boleh diulur pelan-pelan tangannya. Misal dia kaku tidak bisa diletakkan di bawah dada tangannya, maka boleh diulur pelan-pelan. Atau dia tidak tangannya ini keras, maka boleh. Kalau perlu pakai minyak boleh pakai minyak. Untuk melembutnya, kalau lembut lalu. Atau kakinya melengkung seperti ini, boleh diulurkan, dikasih minyak. Ya. Kalau pakai embodi pelan-pelan biar dia balik lurus, boleh. Jika memang itu dibutuhkan. Kemudian nazamu dia bimautihi, pakaian yang dia pakai dilepas. Wayasturu Wayustaru kitau bin khafif. Kemudian dia ditutup dengan kain. Dengan kain yang biasa dipakai, yang biasa pakai kain jari kan. Ditutup dengan kain. Ya tahu berkofor ya. Siapa sih dulu ya? Di sunnah itu malah dengan yang kain yang ringan. Biar dia sama seperti itu. Rangkaian betul. Kemudian baringkanlah dia di atas kasur. Ya. Kalau dia memang tidur pakai kasur, kalau dia tidurnya pakai tikar ya di atas tikar, di atas. Ya seperti kita kalau tidur atas, kalau ada kasur, jadi
itikaf. Yastamilu ibadah fiqhan muhtadar. Nah, ini bedanya jenazah belum dimandikan dengan sudah dimandikan. Cara meletakkannya. Kalau dia belum dimandikan, maka jenazah itu sama seperti dia waktu dia sakaratul maut tadi. Kepalanya di sana, kakinya ada kiblat. Nah, kadang-kadang ada orang tuh meninggal malam besok nanti ini kan. Tidak, seperti itu tetap. Kalau sudah dimandikan, baru kepalanya di sini, di kanan ini, kakinya di sana. Seperti itu. Kalau sudah dimandikan, jangan mau disolatkan. Kalau belum, seperti itu posisinya. Jadi karena satu ini adalah meninggal di sana, di kota. Saya kebetulan hadir di awal, dan kebetulan menantu beliau ini kenal sama saya. Dia tanya, datang saudara-saudara berlaku. Siapa yang mau tak jalan kayak gini? Saya di situ itu. Yang ini apa dia? Saya itu maksudnya. Kepala di sini tak bisa. Tak berapa lama datang ada seorang habis. Kebetulan orang habis juga. Nah, itu kan jarang kita lakukan. Kita kalau sudah melihat kepalanya di sini, nah, itu sebelum dimandikan. Yustaqbilul bihi qiblat kal muhtadar. Sebelum meninggal, setelah meninggal, sebelum dimandikan, maka kepalanya di sana, kakinya ada di sana. Sebelum dimandikan. Kemudian biwad'in ala batnihi syai'un thaqil. Kemudian letakkan sedikit benda yang agak berat di atas perutnya. Kayak seorang kita meletakkan keris. Tak ada tujuan lain. Memang mengamalkan sunnah. Karena ketika orang itu wafat itu, nanti apa yang ada di dalam perutnya ini akan keluar semuanya hingga ketika diletakkan sesuatu di atasnya. Ya, kecil. Ini diletakkan keris. Kecil. Sesuatu yang berat yang kecil. Bali bibawati dan khidmati wa ifadi wasiyati wa ilami mauti. Maka laksanakan semuanya wasiat-wasiat yang pernah dia tulis waktu dia sakaratul maut tadi, selesaikan, laksanakan semua. Ya. Kadang-kadang orang meninggal dipakai keris atau pisau di Tadi itu. Jadi letakkan sesuatu yang berat, agak sedikit berat, keris tadi di atas perutnya. Itu dianjurkan. Untuk nanti ketika dia dimandikan, itu disunahkan bagi orang yang memandikan itu untuk mengurut perlahan-lahan perutnya. Benda yang agak sedikit berat, itu keris. kalau yang melihat perempuan yang meninggal, terus laki-laki meninggal, perempuan yang Oke, nanti. Kalau saudara dia tidak apa-apa, tapi jangan anak dia. Kalau dia tak punya anak, punya saudaranya, jangan saudara sepupunya dia. Karena ahli waris itu. Ahli waris, artinya ahli waris ini. Itu jangan ahli warisnya dia boleh. Ya. Saudara dia tadi itu. Ini kalau dikira lagi Z, kemudian Fatimah yang berkawinkan dia, karena anak Z jangan, ya, karena ada anak dia jangan, dia ahli warisnya kalau bapak, dia Fatimah yang berkawinkan, boleh, saudaranya dia.
Hah? Bapak itu ahli waris. Jadi ahli waris yang tidak bisa hilang haknya adalah orang tua. Nah, ketika ini anaknya, maka dia karena bapaknya. Nah, itu balik. Ketika keadaan seperti itu, tak ada orang lagi boleh. Ada orang tak ada jangan apapun. Ketika tak ada atau ada orang tak bisa, ya tetap dia. Tapi kalau ada orang lain yang bisa, bantu orang lain. Betul. Ya, kalau yang meninggal itu orang tuanya anaknya yang memandikan, maka itu afdal. Dia yang memandikan, dia sama saudara-saudaranya. Ya. Karena air tidak terlihat oleh orang-orang. Jadi mengurusi jenazah itu hukumnya fardu kifayah atas seorang muslim yang mukallaf, yang laki-laki. Untuk mengurusi jenazah tadi itu fardu kifayah atas seorang muslim laki-laki yang mukallaf. Fardu kifayah. Kalau jenazahnya itu sudah dimandikan, walaupun dimandikan malaikat, tetap belum gugur. Karena ada cerita itu, mana ada seseorang ini dia terkenal ahli kampung itu, masya Allah. Tapi orang tidak tahu dia ini berilmu apa tidak tahu orang. Cuma lihat dari penampilannya, kayaknya wah biasa ini. Jadi ada orang tiga, orang pengen minta barokah sama dia. Bilang sama dia, Tuhan nanti kami minta Tuhan memandikan jenazah keluarga. Oh iya, dibujukan saja, biasa saja. Begitu dia sudah sampai di tempat orang wafat itu, dia masuk ke kamar, bingung dia. Jangan jenazah itu, bingung. Tapi dia sudah lanjut dianggap pandai, hebat dan seterusnya karena penampilannya itu luar biasa. Akhirnya dia keluar sebentar. Nah ini karena saya yang mandikan, permintaan tuan rumah, jangan ada yang ikut ya, biar saya mandikan tuan. Kunci yang itu keluar dari pintu belakang, dibawa ke sungai. Jenazah ini dibawa ke sungai. Anyur, aus keras. Bingung deh, macam mana sih jenazahnya Anyur ini dibawa air, dibawa arus. Naik ke atas orang dalam keluar dia sudah. Kita tak perlu repot-repot lagi mau memakamkan matinya. Jenazah itu orang baik luar biasa, langsung dari malaikat. Andai kata pun dimandikan malaikat, tetap jenazah fardu kifayah tidak gugur. Harus dimandikan lagi. Ya, gugur. Atau diketahui dimandikan oleh perempuan jenazahnya. Masalah laki ini dimandikan oleh perempuan, maka fardu kifayah diulangi lagi. Karena ketika datang orang, jaga orang kami yang di dalam rumah, ulangi lagi. Gugur fardu kifayah. Atau dimandikan anak kecil yang belum akil balik, maka belum gugur fardu kifayah. Dia harus muslim mukallaf, akil balik dan laki-laki. Kata Imam Rabi, kalau dia dimandikan jin sah, bisa diulangi. Karena termasuk yang mukallaf jin. Ya. Apa? Khalaqul jinna wal insa liya'budun. Jadi termasuk yang mukallaf selain manusia juga jin. Itu betul. Saya memahami jin tadi. Kalau saya diulangi dengan Imam Rabi, kalau saya diulang. Kalau betul ya.
Jadi yang wajib bagi mayit itu 4 hal. Yang pertama, memandikannya. Ketika siapkan air, ya, dan suci dan mensucikan, siapkan air. Kemudian watakfinuhu, mengkafaninya, siapkan air kafannya. As-sholatu alaihi, nanti disolatkan. Wadafnuhu, kemudian dimakamkan. Ini yang wajib terhadap yang harus dilakukan itu 4 hal tadi. Kecuali orang yang meninggal dalam keadaan syahid, maka tidak boleh disolatkan dan dikafankan. Syahid tidak dimakamkan langsung. Kemudian aqallul usli, minimalnya memandikan itu tamim badan bil ma, meratakan air ke seluruh tubuhnya. Itu minimalnya memandikan mayit. Nah, menggunakan minimal memandikan mayit ini akan kita lakukan ketika mayit itu rusak. Memang mayitnya rusak, ya, maka sulit dah. Apalagi misalnya meninggal kecelakaan di luar negeri, kemudian dibawa balik, itu kan pasti dia rusak ya, jenazah berulang. Bagaimana? Ya sudah, yang penting gugurkan kewajiban atau kifayah, air disiramkan merata seluruh jenazah itu sudah cukup. Kalau memang tidak bisa dimandikan dengan sempurna, karena pentingnya dari itu. Jatuh tenggelam, tapi itu rusak jenazah. Apa ini? Kulit tidak lepas. Itu kalau tidak bisa dimandikan dengan kita sabun, tidak bisa, rusak lepas. Jadi diambil air, disiram. Yang penting semua sudah rata dengan air, sudah cukup. Maka ini minimal dimandikan. Minimal badanihi bil meratakan air ke seluruh tubuhnya. Wakmaluhu, sempurnanya ayasila salataihi, ya, sempurnanya mandi itu dengan dibersihkan kubur dan duburnya, karena ada tempat keluarnya najis, bersihkan tempat keluarnya najisnya dulu, bersihkan. Kemudian bersihkan kotoran yang ada di mana, di hidungnya, di telinga, bersihkan. Lalu setelah itu, ya, diudukan. Nah, ini diudukan di pertama nih. Ya, nanti ada yang diudukan terakhir. Diudukan. Kayak mandi janabah. Mandi janabah itu kan kita disunahkan wudu dulu, baru mandi. Bagi yang tidak wudu dulu, baru mandi, nanti dia wudunya setelah mandi. Ini jenazah juga ini. Setelah selesai dibersihkan dari kotoran-kotoran najis, diwudukan baru dimandikan. Kalau tidak diwudukan tadi, maka wudukan setelah selesai dia dimandi. Dan sama seperti orang yang berjanabah. Nah, setelah diwudukan, airnya dibuka badan yang bisa ada. Siram dengan air. Jadi menyiramnya itu 3 kali. Jadi jenazah ini mau disiram dari mana? Dari sebelah kanan. Dengan perlantaran, siramlah sebelah kanan bagian depan 3 kali. Mirip dengan orang mandi janabah. Kita kalau mandi janabah seperti itu, siram 3 kali bagian depan. Kemudian dimiringkan jenazahnya, siram 3 kali bagian belakang.
Sudah naik sila bagian kiri, miringkan sila bagian belakang. Nah, setelah itu baru menggunakan air yang dicampur dengan daun. Sudah tidak pernah. Harus sudah. Airnya dikasih. Nah, itu airnya sudah dicampur dengan tumbuh-tumbuhan itu. Baru kita siramkan itu. Setelah jenazahnya kita siramkan air. Siram. Setelah itu dibilas. Dibilas jenazahnya. Dibilas. Kalau setelah itu masih ada lagi, anda kan disahur. Sahur dibilas. Begitulah sampai selesai. Selesai dimandikan, baru dikafan. Kafankan jenazahnya itu minimal kain kafannya itu merata menutupi seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. Itu minimal. Sempurnanya kalau laki-laki wa ahmadu lirrajuli talatu lafai 3 lapis. 3 lapis pun kadang kita di tempat kita ini masih dibuatkan gamis, kemudian dibuatkan sarung walaupun cuma sampai bawah lutut. Kalau dilipat dan tidak harus. Oleh mar'ati bagi perempuan maka perempuan ini dibuatkan dari satu sampai ke kaki. Kemudian dikasih kain dari pusat sampai ke sisi. Setelah itu dipasangkan peluru, sangat peluru. Lalu dilapis dengan 2 lapis kain. Nah, itu mengkafankan jenazah. Kita dengarkan saja yang singkat-singkat ini. Ketika nanti suatu saat kita dibutuhkan kita bisa. Walaupun kita tak siap kan. Saya sih kalau hasilnya. Tapi pernah sekali saya waktu lulus dari pesantren itu diutus ke kampung, ke gunung dekat Bromo. Ada desa di kampung itu ya, ada bukit itu. Situ diutus. Ada orang tua pas di dekat posko kita tinggal itu umurnya dalam 100 tahun. Dapat 3 hari 4 hari itu wafat. Tetangga itu orang tua. Nah, ketika beliau itu wafat, Pak Mudin, saya itu ada istilah Pak Mudin, namanya Pak Mudin, yang ngurus jenazah itu namanya disebut Pak Mudin. Itu balik kampung, balik kampung gitu. Akhirnya orang kampung ini ada yang suruh orang petani semua. Dia pakai jenazah, dia pergi ke posko kita ini, minta kawan-kawan semua tidak bisa. Apa saya tidur di situ? Di antara mereka ini saya sendiri yang tidur, dibangunkan. Mas minta itu. Mandikan jenazah, mengkafan itu. Kawan-kawan saya minta dan melakukan diri semua. Apa? Gitu. Maka ada Pak Mudi. Sudah selesai dimandikan. Dengan langsung bawa saya motong-motong air kan. Tak berapa lama datang Pak Mudi. Selesai kita motong-motong kain itu dengan cara dipasangkan kain. Dia terus kan. Tapi tuan rumah ini tetap masih minta sampai ke dalam lubang. Dia tak ngerti. Masuk dalam lubang. Nanti dia masuk dalam lubang. Nanti kan dari dalam lubang itu. Saya pas, dia masuk lah. Masuk dalam lubang kubur. Masuk ke jenazahnya. Udah, saya kira saya boleh naik kan. Belum, suruh masukkan lagi. Dalam lubang kubur itu saya rasa
kita sampai selesai. Mulai dari mati, hafalkan, sholat, masuk ke dalam kubur, sampai selesai. Nah, ini kalau kita tak punya pengalaman atau kita tak pernah tahu, kita bingung juga. Ini kita udah tahu tadi. Jangan sampai kurang dari minimal. Lebih daripada itu, maka itu tidak masalah, aman. Kurang dari minimal, jangan sampai nanti memandikan tidak ada yang basah. Kalau dia pakai di kaki tak basah, ya. Minimal merata semua. Walaupun airnya tak lengkap seperti orang punya ada 9 ayat. Tahu ya? 9 ya. Nah, orang kita cuma ayat 1. Kita tak, misalnya kita tak ngerti. Misalnya ini ukuran minimal ini kita sudah menyelesaikan fardu kifayahnya ayat 9. Kita tahu ya nanti. Tadi membungkus atau mengkafan jenazah, kita tak tahu bagaimana cara ukuran minimal bisa tertutup semuanya sudah aman. Itu ukuran minimal yang sampai kita tidak bisa seperti itu. Ukuran minimal itu. Nah, untuk yang bisa lebih sempurna maka kita nanti belajar mempraktekkannya. Jadi kalau tidak salah saya ini mengajarkan mayat itu sejak kapan Ustaz? Jadi sunnah ya, jenazah itu disunahkan sebelum kita masukkan ke dalam lubang. Itu disunahkan diazankan. Nah, kita ini pakai peti. Berarti sebelum itu petinya ditutup. Kalau di Jawa itu mereka tak pakai peti, pakai kayu. Apa itu bambu itu dipotong-potong. Kemudian tanah di lubang, masukkan jenazah di situ ditutup dengan papan. Azan sebelum ditutup. Nah, kalau yang tadi kan pakai peti. Sebelum dimasuk dalam peti kita bisa. Berarti sebelum masih di dalam peti itu Ustaz. Iya, sebelum dimasuk. Sebelum ditutup. Ya. Sebelum ditutup jenazah itu mengambil jenazah dalam lubang itu. Nah, kalau peti sebelum peti ditutup azan dalam lubang itu. Perempuan dan laki-laki. Azan dan iqamah itu. Azan, kita azankan jenazahnya, kemudian kita iqamahkan, qomatkan, nah, baru tutup. Sunnah. Ada yang mau tanya lagi, insyaallah minggu depan tentang sholat jenazah. Nah, ini penting nih, banyak orang hadir jenazah tapi tak sholat. Duduk ya, yang sayang itu. Kita ikut nanti kalau kita meninggal banyak orang yang sembahyang kan. Kalau sudah sampai 40 saja orang sembahyang di sholat jenazah itu, jenazah itu mendapatkan keistimewaan di alam kubur. Kalau sudah sampai 40 apalagi lebih, luar biasa. Nah itu nanti bergantung dengan kehidupan kita. Kalau kita sering mensolati orang nanti akan lama yang sholat jenazah. Kalau sudah 40 itu aman dari fitnah kubur. Insyaallah. Tapi bukan berarti orang yang cuma 9 orang yang sembahyang tidak. Masing-masing punya amalan yang luar biasa. Ya. Tapi kita tadi itu membiasakan diri kita kalau ada orang meninggal kita ikut sholat jenazah. Ada yang sulit. Nanti kita bahas di minggu yang akan datang. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.